siang, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita mau berdoa mulai ibadah kita saat ini. Boleh saya berdoa Ibu Erika dan untuk membuka kita dalam doa. Baik teman-teman, kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, cinta-Mu yang tiada habis-habisnya bagi kami. Kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Biar ya Bapa, Engkau mengurapi kami semua ya Allah Roh Kudus, Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja atas setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah lewat hamba-Mu. Dan saat ini juga kami ingin menyembah Engkau. Dan kami ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga teman-teman kami Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Biarlah ya Bapa Engkau yang pimpin, sehingga mereka boleh bersama-sama merasakan sukacita-Mu bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya mau bertanya, ada sukacita saudara? Amin. Amin. Ada sukacita? Terlihat dari wajah-wajahnya yang penuh dengan senyuman. Di Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir ya. Jadi kita memang belum penuh, tapi akan datang sebentar lagi yang lainnya ya. Kita memuji Tuhan karena kebaikan-Nya. Membawa hidup
besok, bahkan sampai selamanya. Gak hanya baik hari ini aja, mungkin kalau manusia baiknya ada maunya hari ini aja, tapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan gak pernah habis buat kita semua. Amin. Masih memuji nama Tuhan. Ini bersemangat lagi. Pujian ini pujian salah satu pujian favorit saya, judulnya Waktu yang Tepat. Kata-kata pujian ini mengatakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Bahkan Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Jadi saudara jangan kecewa kalau Tuhan tidak menjawab, mungkin saat ini belum menjawab atau jawabannya berbeda dengan apa yang saudara harapkan. Karena Tuhan punya rancangan yang lebih baik, lebih indah daripada yang kita punya. Mari kita sama-sama katakan pujian. Dengan pujian ini menjadi kekuatan buat kita dan harapan. Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Tuhan di tengah-tengah kami, biar apa yang menjadi yang menurut kami mustahil itu tidak mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tapi hamba-Mu juga yang membawa firman-Mu di tengah-tengah kami, agar apa yang disampaikannya benar-benar berasal dari Engkau Tuhan, dan untuk menjadi peringatan untuk kami. Tegur kami Tuhan, berikan perintah-perintah-Mu Tuhan untuk menjadi pedoman kami menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah kami serahkan sisa waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan Yesus, beracara Tuhan di tengah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Anda diucapkan. Bapak. Shalom. Salam. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Titin yang mempercayakan pelayanan saya ini. Saya tanya berapa lama sudah tak bersuara katanya Titin 2019 di sejak COVID. Dulu sebelumnya sering mendengar itu, karena COVID dia dari saudaranya. Baik, saat ini saya langsung sampaikan firman Tuhan. Judulnya enthusiasm atau antusias, atau bahasa Indonesia di dalam Tuhan. Saudara yang protes, Pak, antusias artinya nggak di dalam Tuhan, Pak, artinya semangat. Ya, semangat, gairah. Kalau orang motivator katakan 1, 2, 3, semangat pagi gitu. Enggak. Mari buka kitab dalam Amsal 18 ayat 14 ya. Amsal 14 ayat 14 kita baca sama-sama ya. Amsal 18 ayat 14. Kita baca sama-sama firman Tuhan. Amsal 18 ayat 14. Kita baca 3, 2, 1. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau saudara lihat pengkalimatan Amsal ini cukup menarik. Dikatakan situ orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Semangat dipadankan dengan penderitaan gitu. Dapat kira-kira ya. Jadi di sini semangat, di sini penderita. Jadi alamat dari semangat ada pada penderitaan. Ya, alamat dari semangat ada penderitaan. Alamat daripada semangat yaitu penderitaan. Dan dikatakan tetapi siapa akan memberikan semangat yang patah? Semangat kita mengerti dalam bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris enthusiasm, dalam bahasa Yunani pakai kata enthusiasmos dan dua kata en dan theo. En artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Jadi kata enthusiasm itu nanti akan diadopsi dalam bahasa Inggris pada abad 16-17. Dan ini diambil dari terminologi rohani. Jadi pada masa itu orang-orang Yunani kalau mereka dilawat oleh Tuhan, mereka dijamu oleh Tuhan, mereka dipenuhi oleh Tuhan, maka orang-orang ini dimampukan untuk punya drive yang tinggi sehingga mereka bisa mengerjakan hal-hal yang sulit. Mereka bisa bertahan di masa-masa sulit. Bahkan mereka bisa berbuat sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh kebanyakan. Dari sanalah akar kata daripada entusiasm, entheos, di dalam Tuhan. Nanti kata ini diambil pada abad 16-17 dalam bahasa Inggris, nanti baru dipasarkan dalam kehidupan sekuler. Dialamatkan kepada dunia kerja, dunia bisnis, dunia sekuler. Jadi kalau ada orang yang ketika lihat goal, lihat target, lihat sasaran, dia begitu punya drive tinggi, orang katakan itu orang semangat. Yes. Dapat ya? Yes. Ketika usaha lagi lesu, bisnis lagi down, tapi orang-orangnya tetap kerja keras, datang pagi, pulang malam, pantang menyerah, bilang ini orang bersemangat. Jadi konotasinya nanti pada abad 16-17 baru itu dipadankan pada kehidupan
dunia sekuler. Kata enthusiasm ini kalau boleh saya beri terjemahan umum, itu berarti suatu sikap gairah dan semangat yang bergerak keluar dalam diri seseorang sebagai akibat kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri orang itu atau orang itu dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang sadar Tuhan dalam dia atau dia dalam Tuhan, maka akan berangkat sebuah kekuatan, keberanian, gairah, energi untuk orang ini menjalani hidup ya dengan powerful. Amin. Amin. Jadi sebenarnya bersemangat itu miliknya orang Kristen, bukan miliknya orang dunia. Karena apa? Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan. Dan kalau orang sadar Tuhan dalam kita, kita dalam Tuhan, maka kita tahu ada Tuhan yang maha kuasa, ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hebat, yang memampukan kita. Yes. Dapat ya? Yes. Yang menolong kita, yang support kita untuk tetap maju terus. Ada seorang kepala sidang, dia punya jemaat bapak-bapak ya, setengah baya. Setiap datang bapak ini duduk di bangku belakang dan bawaannya lesu gitu ya. Lalu Pak Gembala ini hari Minggu berdiri di depan, ada penerima tamu, tapi kalau dia terima tamu kan. Dan ketika nanti bapak yang karat perang ini datang, gimana kabarnya Pak? Kata Pak Gembala, ya gitulah Pak Gembala, banyak masalah di kerjaan, di rumah, minggu depan kita lagi Pak Gembala satu lagi, gimana kabarnya Pak? Ya kayak gitu, ya gitulah Pak Gembala, nggak mudah itu Pak, aduh masalah yang pernah itu. Minggu depan datang lagi sama Gembala, gimana kabarnya Pak? Iya gitu dia. Pak Gembala mereka, kamu tuh punya Tuhan yang hidup atau mati gitu? Iya. Ngerti maksudnya? Iya. Marah Gembala sih. Kamu tuh punya Tuhan yang hidup atau mati? Kalau kau punya Tuhan yang hidup, bukankah Tuhan itu besar? Bukankah Tuhan? Kenapa kau seperti orang kalah perang? Kayak orang tak bertuhan? Ada yang mulia. Kita percaya pada Tuhan yang besar, tapi iman kita tidak tunjukkan kepada keaktifan, semangat, gairah, kepada kekuatan, kepada mental kita menghadapi kehidupan ini. Bapak Ibu, semakin besar sesuatu, maka semakin complicated dia. Semakin canggih sesuatu, maka semakin kompleksnya. Saudara bayangkan handphone saudara Nokia yang ada antena segini, handphone sejuta umat lah ya. Nggak penting kan Nokia ya. Udah jauh pohon 90-an, orang pakai itu udah keren banget lah. Yang baterainya seminggu jadi, dia kan seminggu tahan ya kan. Sekarang kan kita pakai game paling 6 jam habis gitu. Ya. Nah kalau saudara bongkar handphone Nokia yang sejuta umat dan buka handphone saudara sekarang, lihat di dalamnya akan lebih rumit komponen handphone saudara sekarang, ya Be? Ya. Tapi ingat juga, semakin rumit semakin canggih, ya Be? Iya. Nokia nggak ada aplikasi, zaman dulu gamenya apa? Mau tau nggak? Ular itu loh. Ya. Kalau udah menang semangat senang, ular gitu aja itu udah senang. Iya. Kita tahan banyak-banyak. Udah senang. Yang nggak ngerti berarti Anda lahir terlambat. Wah, Anda tidak tahu itu Anda lahir terlambat. Sekarang handphone saudara, semua aplikasi masuk di sini. Dari aplikasi makanan, hotel, banking, pacaran, cari jodoh, cari mertua ada di sini. Zaman dulu Nokia saudara cuma pakai untuk apa? Telepon, SMS, main game, cuma 3 aja. Ini apa yang saudara? Radio saudara dapat, percakapan orang sudah bisa rekam. Apa lagi? TV saudara, YouTube apa aja? Spotify Anda bisa di sini. Banking. Dan dengan segenggam ini Bapak Ibu, saya atur perjalanan liburan saya keluarga ke Thailand. Pakai ini aja, bayarnya, hotelnya, pesawatnya, PP-nya, kulinernya, apa saja lah, vouchernya, pakai ini doang, nggak kemana-mana saya. Iya. Perlu saya ke travel, nggak perlu, titik gini aja, asal ya ada duitnya, ada bisa, asal ada saldonya ya. Pakai ini, bisa nggak perlu pakai guide lagi, nggak perlu bayar guide.
Saudara cuma spek aja, ini wisata di Thailand mana saja, saudara pelajari aja mapnya, cari tempat wisata, gampang sekarang. Tapi enggak, complicated. Semakin besar, semakin canggih, semakin complicated. Dan perhatikan pula, semakin besar, semakin canggih, semakin complicated, maka semakin tinggi tension. Tegangannya semakin tinggi. Makanya kalau sering saudara main game, handphone nyala, internetnya panas dia kawan, ya Pak ya? Ya. Panas handphone itu. Semakin tinggi tensi. Dan kalau tidak hati-hati, kalau saudara kebablasan, saudara pertahankan, maka handphone saudara hang, kepala saudara juga bisa hang. Ngerti maksudnya? Jadi semakin besar, semakin canggih, semakin lengkap, maka semakin komplikasi. Tapi ingat, semakin mudah, semakin canggih. Tapi semakin canggih, semakin besar, semakin komplit, semakin rentan kepada tension yang tinggi, panas dia. Dan kalau tension yang tinggi, perhatikan, maka hati-hatilah buat manusia. Manusia akan gampang jenuh, boring, bosan. Adiknya nanti stres, hang sama depresi, 3 itu. Itu akan terjadi. Tidak ada orang besar, perhatikan, tidak ada orang besar kepalanya tidak bercanda. Tidak ada orang besar yang cepat tidur jam 7 malam, kan? Nggak bisa tidur dia, ya Pak? Ya. Di sininya banyak numpuk, ya. Jadi buat teman-teman muda yang baru selesai graduate lalu masuk kerja, ya, masuk kerja. Kau di mana lah, di Bali itu atau di mana masuk kerja 2 tahun lalu Tuhan, saya mau menjadi senior manager. Itu doa yang salah, karena engkau belum cukup. Nanti kalau kau 2 tahun jadi senior manager, gila kau nanti, karena bebannya berat. Ngerti maksudnya? Yes. Ngerti maksudnya ya? Yes. Ya, jangan salah doa. Itu panas tempatnya kawan, berat, rumit masalahnya. Kalau kau belum siap, jangan doa. Karena saya ngalami. Umur maybe umur 27 tahun saya berdoa, Tuhan saya pengen jadi seorang gembala sidang. Maksud saya jadi associate pastor, jadi wakil gembala. Saya bilang saya pengen jadi gembala sidang. Itu doa saya, tiap hari saya pengen jadi gembala. Tapi Tuhan gak kasih, sampai saya berusia 38 tahun, jadi kurang lebih 11 tahun, ya. Baru saya pimpin sebuah perintisan, buka pelayanan di hotel, dan saya jalankan. Baru saya tahu kenapa Tuhan tidak jauh umur 27, karena ketika memimpin sebuah jemaat, maka gembalanya mikirin semua, mikirin duitnya, mikirin pemasarannya, mikirin stafnya, mikirin semua dipikirin, mikirin korbannya, mikirin orang berantem, mikirin yang gosip, mikirin yang selingkuh, semua dipikirin. Mikirin yang terminal, sudah kena cancer, kena covid, mikirin. Baru saya punya. Kalau Tuhan kasih ini umur 27 udah gila. Makanya Tuhan bilang, tunggu bro, kau manusia. Jadi kalau ada doamu bicara mengenai yang besar ke depan, ingat yang besar itu complicated. Jangan-jangan kau tidak siap. Jadi kalau Tuhan tidak jawab, bukan Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang kau. Karena dia nanti proses. Mari kita lihat beberapa contoh orang-orang yang punya semangat ya kita, ya. Saya harap saya cepat, 15 menit selesai. Itu doa saya. Ya. Bilangan 13, 30, 31. Bilangan 13, 30, 31. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian ayat 30 aja. Kemudian kalian mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Yang pertama, karakteristik orang yang antusias adalah orang yang punya keberanian menghadapi tantangan di depan. Itu karakteristik. Orang yang antusias di dalam Tuhan, orang yang punya semangat, itu orang yang punya keberanian menghadapi tantangan di depan. Jadi orang yang di dalam Tuhan ketika ada tantangan, orang Indonesia katakan kalah sebelum berperang. Pernah dengar istilah itu? Kalah sebelum berperang. Orang-orang Kristen nggak kayak gitu. Ya, lihat tantangan, maju. Coba orang Israel sudah di padang gurun dan Musa panggil 12 terbaik dari setiap suku, ada 12 suku, dan utus mereka 40 hari mengintai tanah Kanaan. Dan Musa katakan bawa oleh-oleh ya. Dan mereka ngintip 40 hari dan pulang dengan selamat, 12 dari ketangkep. Makanya orang Israel suka ngintip, suka ngintai.
Makanya pada intelijen mereka Mossad itu paling rahasia di dunia, tapi nggak bisa dinafikan. Saudara nggak tahu di mana kantornya, nggak tahu ketuanya, nggak tahu anggota, tapi ada itu badan. Lebih hebat daripada Intel CIA atau BIN di Indonesia. Kita nggak tahu, tapi itu badan ada, dan mereka tahu semua rahasia negara-negara. Mereka tahu percakapan para pemimpin politik dunia. Mereka penyadap yang luar biasa. Rupanya DNA-nya dari nenek moyang. Ngintip negara orang nggak ketahuan, nyuri lagi. Mereka bilang bawa anggur, bawa apel, bawa, dan kumpul semua ketua dan lapor, kasih laporan. 12 sepakat negara karena negara bagus, sepakat. Penuh susu dan madu itu maksudnya tanahnya subur lah, itu istilah Alkitab aja. Susu dan madu itu bicara kesuburan, kemakmuran, itu aja sebenarnya. Nggak mungkin tanahnya ada susu dan madu, kagak gitu ya. Yang penting subur. Ya, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu dari tanaman, mirip adik-beradik lah sama Indonesia ini. Subur tanahnya, karena menurut saya ke Israel mendarat dari Kuwait, dari Yordan, dari Mesir, itu gersam. Pas nyampe masuk Israel, hijau semua Israel, beda. Padahal kontur tubuh tanahnya sama tanah berbatu, sama-sama ada pasir, tapi tanah kanan hijau luar biasa. Ada pembeda ya. Nah, tanah-tanah seperti itu yang Tuhan memberikan pada umatnya. Tuhan nggak pernah kasih tempat yang abal-abal buat orang. Yes, amin. Tuhan kasih yang terbaik. Dan mereka sepakat, semuanya bagus, indah semua. Dan di akhir-akhirnya mulai ada perpisahan antara Yosua dan Kaleb dengan 10. Walaupun mereka tanahnya bagus, kota mereka bagus, pasukannya bagus, bangsa-bangsanya bagus, katanya cuma orangnya gede-gede, lebih tinggi dari kita. Bukan hanya gede-gede, mereka solid, mereka sudah punya raja, punya jenderal, punya pasukan. Kita kagak ada, kita nggak ada raja ini. Yang ketiga, mereka sudah biasa suka perang. Perang satu kota, satu negara itu dia biasa. Mereka sudah hidup dalam perang. Dan isunya katanya, kalau mereka menang, mereka makan jantung musuhnya, makan orang. Itu isunya. Maka ciumlah hati bangsa Israel merata. Ngapain cari masalah? Mendingan kita balik ke Mesir, kata mereka. Yeah. Kaleb mengatakan, biar tenang, saudara-saudara. Yes. Kita tetap maju. Dikatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri. Belum perang, tapi pede. Dan menduduki negeri, dan kita pasti mengalahkannya. Kalau berantem, kita menang, katanya. Bukan hanya negerinya kita rampas, orangnya kita kalahkan. Belum perang. Dan ketika saya pelajari Bapak Ibu, kenapa Kaleb punya nyali beda sama banyak orang Israel? Karena Kaleb itu percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh pada Tuhan, totalitas pada Tuhan, setia pada Tuhan, beriman pada Tuhan, nggak pernah ragu, tidak pernah sanksi, tidak pernah bersungguh-sungguh, tidak pernah komplain. Makanya ada gairah yang besar dalam diri Kaleb. Yes. Amin. Yes. Dan rahasianya begini. Kalau dikatakan di tanah kanan banyak orang enak, orang kaya, orang Amori, bangsa yang besar-besar. Kebenarannya gini Bapak Ibu. Di tempat terbaik berkumpul orang-orang terbaik. Yes. Ingat itu baik-baik. Ngerti ya maksudnya? Yes. Di tempat terbaik berkumpul orang-orang terbaik. Bukan orang cere-cere di situ. Tuhan mau tunjukkan sama orang Israel, ya aku mau bawa kalian berkompetisi pada bangsa-bangsa terbaik. Itu maksudnya Tuhan. Walaupun kalian mantan budak, walaupun kalian gak punya raja, walaupun kalian gak punya pasukan, saya lah yang akan membentuk kalian, melatih kalian, dan akan memberi kalian peluang kemenangan. Yes. Hebat Tuhan. Di elevate, di upgrade orang Israel dari mantan budak pengembara di padang gurun, bertanding di negara terbaik dengan orang-orang terbaik dan menang pula, iya. Yes. Secara logika nggak masuk akal itu. Newcomers datang main ke kampung gua menang, nggak mungkin. Di mana-mana tuan rumah yang menang, ya Pak ya? Iya. Di mana-mana tuan rumah, karena kita sudah tahu pasarnya, kita tahu pemainnya, kita tahu iklimnya, kita tahu situasi. Di mana-mana tuan rumah itu menang. Nggak mungkin pendatang. Tapi nggak berlaku buat orang entusiasme yang percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh taat, no komplain, nggak ragu, nggak sanksi. Orang ini punya drive yang tinggi dan Tuhan akan membawa orang ini dengan keyakinan karena Tuhan yang berjaya. Amin. 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 Dan Kaleb menang, bahasa Israel menang, akhirnya
nanti 40 tahun yang nggak percaya dibunuh Tuhan di padang gurun. Cuma 2 nanti masuk sama generasi kedua. Generasi kedua nanti yang akan masuk dengan 2 orang Yosua Kaleb yang akan masuk akan memenangkan negeri terbaik di mana bangsa terbaik ada. Kesana Tuhan bawa kita depan. Amin. Amin. Nah, kalau sudah bilang Pak pendeta persaingannya ketat, ya karena Tuhan tahu di situ buat terbaik kita harus bermain di situ. Amin ya. Pak pendeta kompetisinya tipis sekali Pak. Marginnya sempitnya di situ tempat terbaik. Anda harus main ke sana. Dan Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan pasti tolong kita. Amin. Amin ya. Walaupun orang bilang kualifikasi lu nggak bisa di sini, track record belum ada. Lu siapa? Mungkin sanksi ya. Tapi kalau bersama dengan Tuhan akan proses, akan asah, akan sertai, akan buka jalan, akan mampukan. Jadi pemenang. Ya, itu orang manusia. Jadi buat Bapak Ibu yang sekarang berhadapan dengan tantangan, masalah, rintangan, berkompetisi pada pertandingan yang ketat, antusias menunjukkan orang dalam Tuhan tetap punya keberanian. Apapun tak, karena Tuhan membawa saudara pada tempat yang terbaik dan Tuhan tolong Anda jadi pemenang saat. Amin. Amin. Antusias. Saya baca seorang tokoh bernama Ralph Waldo Emerson. Dia seorang pengamat dunia kerja pada tahun 1803. Dia katakan ini, ketika masalah dan serta tantangan dalam pekerjaan semakin besar, maka pada akhirnya yang akan tersisa hanyalah orang-orang dengan antusias tinggi. Mengapa? Karena mereka yang mampu menanggung segala kesulitan dan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Ini tulisan ditulis pada tahun 1800 sama si Emerson. Dan ini rupanya dikonfirmasi dengan penelitian Harvard Business School. Harvard sudah meneliti dalam satu masa ada 100 perusahaan yang startup ya, yang mulai. Nanti katanya dalam 5 tahun itu yang rontok 80, yang bertahan cuma 20. Udah diteliti. Jadi kalau startup ya, sekarang kan banyak anak-anak Prasmul gitu ya, buka kopi untuk supaya jadi karya mereka wisuda gitu ya, buka bisnis apa saja ya. Katanya mulai 100, 5 tahun rontok 80, bertahan 20. Dan nanti katanya dari yang 20, 10 tahun rontok 10. Berarti kan, 10 tahun lagi nanti rontok 10, tinggal 10. Nanti jalan 20 tahun, 10 rontok 5, tinggal 5. Jadi kalau ada perusahaan dalam jangka 25 tahun bertahan, itu hauce. Itu bagus, itu mantap. Dan diteliti. Orang Korea nggak tahu apa baca, diajarin. Dan diteliti katanya, mengapa yang 5 bertahan dalam jangka 25 tahun? Depend on leader. Tergantung pada pemimpinnya kan. Apakah pemimpinnya ulet, pemimpinnya inovatif, pemimpinnya pantang menyerah, pemimpinnya tetap maju, pemimpinnya tidak mau mundur. Depend on katanya. Siapa yang leadernya yang punya drive yang tinggi, dia akan bawa perusahaannya tetap bertahan di musim pancaroba gelombang dunia ekonomi. Ekonomi itu kan kayak pasar saham gitu ya, kayak IISG, naik dia turun dia, naik dia gitu. Ekonomi itu kayak gitu, naik turun, dan orang juga kalau di rumah sakit, kalau grafiknya naik turun masih tapi kalau innalillahi wa inna ilaihi ya. Kalau masih grafik masih hidup ya Allah. Tapi kalau sudah senyum dia udah beda dunia. Anda harus antusias bersama. Tuhan ada bersama kita. Ya. Kedua, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9, firman Tuhan katakan, sebab kau masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kami beritakan Injil kepada Allah. Saya akhiri ayat ini di sini. Saya punya 3 poin, 2 poin aja panjangan. Ini ditulis oleh Miss ya. Oke. Saya baca lagi ya. 1 Tesalonika 2 ayat 9. 1 Tesalonika 2 ayat 9.
Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelahkan. Sementara kamu bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami beritakan Injil Allah kepada kamu. Oke. Zaman dulu pendeta itu hidupnya dibiayai oleh jemaatnya. Jadi kalau seorang pendeta urus gereja untuk jemaat, maka hidup pendeta ini diurus oleh jemaatnya, baik hidupnya, rumahnya, pemasukannya, belanjanya, bahkan sebagian anak-anaknya gereja tanggung jawab dengan dulu. Ya. Namun Paulus ini tahu pada masa itu rupanya kondisi ekonomi jemaat masih garis merah. Atau saudara garis merah? Ya. Masih minus. Sehingga dia tidak mau menjadi beban buat jemaat yang masih ekonomi pas-pasan. Ini orang hebat gitu. Ya. Paulus orang hebat. Sehingga dia punya skill buat tenda. Dia bikin kemah, jadi punya skill. Bikin tenda, bikin kemah atau tenda. Dan dia bikin tenda kemah nanti. Kalau tenda kemah jadi dia jual, maka profitnya nanti baru dia pakai untuk biaya hidup, untuk pelayanan, untuk misi. Dia suka misi. Ya. Itulah Paulus. Ya. Dan dia katakan kepada jemaatnya, sebab kamu masih ingat saudara, akan usaha jerih lelah kami. Jadi walaupun Paulus itu dia sudah sibuk dalam dunia pelayanan, tapi dia sibuk juga untuk mengurus kebutuhannya. Jadi ada double job dia, spiritual bahkan kehidupan hari-hari. Dua-duanya dia mainkan. Makanya katakan jerih lelah. Jadi Paulus itu adalah orang yang suka bekerja keras. Amin. Itu orang antusias. Jadi kalau saudara melihat orang antusias, lihat cara dia kerja, suka kerja keras ya. Kalau malas-malas, no way. Walaupun bilang Pak Pendeta ini rajin loh ke gereja, bodoh amat. Rajin loh baca Alkitab, bodoh amat. Rajin buat puasa, bodoh amat. Dunia nggak butuh itu. Dunia butuh kerja keras gak? Itu salah satu indikator orang itu dekat sama Tuhan, bergantung pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Kerja keras, siang, malam nanti bicara mengenai waktu. Ya. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kalian ceritakan Injil Allah. Sementara kalian bekerja siang malam. Jadi pertama kerja keras sisi satu, sisi dua waktu, overtime, nggak kenal waktu. Jadi secara energi dia bekerja begitu lupa. Ya. Dengan sekuat tenaga, secara waktu nggak hitung-hitungan. Ya. Orang inilah gambaran orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Orang yang percaya Tuhan. Amin. Ya, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dalam dunia bisa diuji, bisa diajarkan. Satu kali saya nonton YouTube Khairul Tanjung, dia diundang oleh para bisnis muda before 50 atau before 40 lah, di bawah 40 tahun, 30 tahun ya. Jadi para anak muda yang bisnis undang CT untuk dia berbicara. Satu kali CT Tanjung dia singgung mengenai semboyan anak muda sekarang, bekerja cerdas bukan bekerja keras. Itu kan semboyan anak muda sekarang ya. Bekerja cerdas bukan bekerja keras. CT bilang, saya nggak ngerti maksud ayat itu atau kata atau kalimat semboyan itu. Sampai sekarang saya sudah punya perusahaan banyak. Sampai hari ini saya bekerja 14 sampai 16 jam tiap hari. Saya bekerja. Saya berangkat jam 7 pagi pulang 11 malam. Every day. Perusahaannya banyak. Bisa nggak kalau Tanjung duduk nongkrong lalu dividen? Bisa nggak? Bisa. Dia tahu aja uangnya, bunga bank aja udah berapa. Nggak usah bunga bank lah. Bunga reksadana 9% kan lebih pada deposito 3% ya. Dapat dia enak nih, uang titik. Ya, ada satu bisnis itu, dia taruh uangnya 1 T di saham, dalam 1 tahun dia dapat 190 miliar, bunganya doang, pokoknya nggak beranjak, enak. Makan kerupuk sebanyak 100 miliar. Tapi dia bilang saya sekarang mesti kerja, ya,
Anda jangan pernah mimpi jadi orang sukses besar kalau tidak kerja keras, kalau tidak kerja total, nggak bisa. Pada diem suara udah gitu. Karena semuanya bekerja cerdas bukan bekerja keras, nggak ada. Apalagi kalau Anda founder ya, kalau Anda founder, jangan pernah pikir nanti kerja saya suruh-suruh, enggak. Anda urus dulu, minimal 7 tahun, baru Anda bisa percaya sama orang. Anda itu train orang lagi, nanti latih orang, lihat kepercayaan, lihat kejujuran dia, lihat integritas dia, lihat karakter dia, banyak lagi prosesnya gitu. Kalau katakan harus kerja keras, harus tidak kenal lawan. Itu orang yang dekat sama. Saya senang penemu bola. Siapa? Thomas Alva Edison yang 10.000 kali mengalami kegagalan. Dia bilang demikian. Brilliant or idea 1%, hard work 99%. Dibilang kecerdasan otak ide itu perannya 1%. Untuk menjadikan 1% nyata, yuk kerja 99% katanya, baru bisa jadi ide. Kan banyak orang banyak ide kan, kerjakan enggak? Nih, gak bisa, tapi suruh eksekusi gak bisa. Banyak orang kayak gitu. Rapatnya sampai bertahun-tahun gak ada eksekusi. Banyak orang itu banyak rapat tapi nggak tindakan. Capek deh. Saya kalau udah rapat 3 kali nggak berani nggak saya ikut rapat itu. Kapan eksekusi? Nggak, yang lain aja. Yang lain. Nggak mau. Tapi kalau ada rapat, ada rapat, ada evaluasi, saya itu enak diikuti karena sudah bisa ukur. Ya. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus punya daya juang, harus punya kerja keras, harus punya totalitas. Sebagai bukti kita kepada dunia, kita adalah orang-orang yang punya antusias Tuhan dalam kita dalam Tuhan. Amin ya. Amin ya. Saya ini khotbah saya dengan baca puisi. Saya jarang baca puisi. Ya. Dalam fajar yang berkah tersembunyi kekhawatiran tiada dua, bukan hanya di matahari terbit, tapi dalam hati yang tidak ada. Semangat adalah api dalam jiwa, membakar ragu, menghancurkan duka. Ia memberi sayap pada mimpi jiwa yang hampir mati. Saat langkah terasa berat di dunia seakan berpaling, semangat yang tulus dan kuat menjadi cahaya yang tak tergulingkan. Tak peduli seberapa gelap malam dalam hatimu, biarkan hati berkobar. Semangat adalah pelita dalam kelam, penuntun jalan dan pemecah hamba. Dalam setiap tawa dan tangis, semangat selalu mengiringi. Ia adalah harapan yang tak terhapus, kekuatan sejati dalam diri. Mari kita jaga api ini, jangan biarkan padam oleh waktu, karena semangat adalah kehidupan, nyala abadi dalam perjuangan. Dengan semangat kita bisa terbang, menyentuh langit, meraih bintang, membawa cahaya dalam kegelapan, menjadi berkat bagi kehidupan, karena Allah di dalam kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan buat siang hari ini kami telah dengar firman Tuhan. Bagaimana kami menyadari sebagai orang yang di dalam Tuhan dalam kami, di mana ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada energi daripada Tuhan untuk membuat kami tetap maju dalam hidup kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan apapun. Semakin tinggi, semakin besar tahapan level hidup kami, maka semakin kompleks dia Tuhan. Semakin kompleks dia, semakin tinggi tensionnya. Kalau kami tidak hati-hati, maka kejenuhan mengintip, putus asa mengintip, bahkan tekanan depresi bisa melandakan. Dan kami angkat tangan pada Tuhan, kami tidak bisa hidup dengan kekuatan kami. Kami butuh Tuhan. Pada waktu kami rasa tidak sanggup melangkah, pada waktu kami ingin mengangkat tangan dan menyerah, ketika kami mengatakan sudah tidak mau lagi terlibat, Tuhan berikanlah kekuatan, keberanian, semangat daripada Tuhan untuk kami terus melangkah dalam hidup. Semakin besar tantangannya, semakin sempit kompetisinya, semakin terbaik tempat itu, dan Tuhan mau bawa kami masuk ke sana, bukan menjadi pecundang, tapi menjadi pemenang. Amin. Karena Allah di pihak kami, pasti tolong kami, pasti sertai kami. Berkati kami dengan firman-Mu dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, setiap yang kami
kerjakan, upayakan Tuhan bersama dengan kami. Kami terima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita menjadi orang-orang yang penuh antusias ya, sehingga orang lain yang tidak mengenal Yesus bisa melihat ada Yesus dalam kita. Yes. Kita memberikan yang terbaik yang kita miliki, kita memberikan persembahan dan akan pujian kita diberkati. Persembahan kami kepada Tuhan, biar persembahan ini boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan dan boleh memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus untuk pelayanan di tempat ini juga Tuhan. Terima kasih tangan-tangan, berkati tangan-tangan yang telah memberikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya silakan kepada Ibu Tikin untuk memberikan pengumuman. Tuhan, terima kasih. Namanya Pak Gordon yang telah menyampaikan firman Tuhan. Diberkati saudara-saudara. Amin. Kita mau antusias seperti mengiring Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya juga melihat wajah-wajah baru nih. Ada Mariana, ada Ingat. Boleh berdiri. Selamat hari. Bless you. Pada jam mendatang ya. Tenang, kita kembali ke ibadah yang akan datang tanggal 10 Juli, tanggal 10 Juli akan dilayani Ibu Pendeta Kitchen Mampeke. Mari teman-teman datang dan menikmati firman yang akan diberitakan hambanya dan juga kesaksian hidup dalam proses kehidupannya, di mana Ibu Kitchen adalah seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dalam pelayanannya. Setelah apa ya yang dia alami proses kehidupannya itu ditinggal suaminya ya. Mungkin teman-teman dengar ya, tahun 2020 ada hamba Tuhan yang dua orang hamba Tuhan yang meninggal di pantai Malalayan Manado itu ya. Nah, salah satunya Ibu Lita ini adalah suaminya ini adalah korban berbagai proses yang dia alami dalam menopang pelayanannya. Dia harus menggantikan pelayanan suaminya dan 4 orang anak. Dia harus menanggung juga 4 orang anak. Mari teman-teman datang menyaksikan firman Tuhan yang akan diceritakan dan kesaksian hidupnya. Firman Tuhan, dan kita juga akan Jumat pertama. Mari umat Katolik, saudara umat Katolik datang bergabung tempat ini kembali hari Jumat pertama. Dan untuk oke, ya, mari kita tutup ibadah ini. Kita bersatu hati kita berdoa. Tapi sebelum doa berkat, nanti Bapak Pendeta akan doa sapaan. Mari kita sama-sama. Ajaib Tuhan. Ajaib
Kami ucapkan syukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya. Sebentar kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia, diberkatilah bangsa kami Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakatnya yang ada di pelosok-pelosok pulau, Allah memberkati mereka. Kalau ada wilayah daerah yang kena bencana alam, bencana apapun, Tuhan berikan pemulihan pertolongan daripada Tuhan. Engkau berkati juga buat pemimpin bangsa kami, pemerintah, buat presiden, wakil presiden, buat para pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan RW RT, diberkati Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, mengerjakan tugas dengan integritas untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Saya berdoa juga buat perusahaan kami tempat ini, Barito Pacific Group. Allah berkatilah perusahaan ini Tuhan, di lini apapun bisnisnya Tuhan memberkati, dan Tuhan berikan sinergi agar Barito semakin hari semakin maju, berkembang, dan menjadi berkat buat Indonesia bahkan sampai kemana-mana. Berkati juga owner Bapak Pangestu dan family, juga manajemen yang ada. Berkati para jajaran board of director, bahkan pihak-pihak yang memimpin posisi strategis. Allah berkati mereka untuk bisa memikirkan, merencanakan, mengembangkan agar Barito semakin hari semakin maju dan berkembang, dapat berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain, menjadi berkat buat banyak orang yang bernaung bekerja di tempat dan buat keluarga-keluarga. Tuhan, kami berdoa juga kalau ada pergumulan di tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, baik secara grup ataupun secara independen, Tuhan mari tolong buka jalan, Tuhan sertai, Tuhan bela, Tuhan topang dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa juga Tuhan buat perusahaan kami tempat ini, Engkau Allah berkatilah perusahaan ini ya Tuhan, jadi wadah di mana banyak orang-orang boleh datang memuji menyembah Tuhan, dan mereka bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan mendapatkan pertolongan, kuasa, bahkan mujizat, bahkan jalan keluar daripada Allah, karena Tuhan kami Tuhan yang hidup, Tuhan kami Tuhan yang besar. Dan berkati buat setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada saat siang hari ini. Kalau ada mereka tubuhnya yang lemah, disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka punya masalah keluarga, dipulihkan, diberkati. Kalau ada masalah finansial, ekonomi, pekerjaan, usaha, biarlah Shalom-Mu, Yehova Jireh yang mempunyai segala berkat, melimpahkan berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau ada masalah-masalah krusial yang genting, yang membutuhkan waktu yang cepat, ulurkan tangan dengan segera, nyatakan kuat kuasa-Mu. Kalau ada masalah yang begitu lama belum beres-beres, Tuhan berbelas kasihanlah dan nyatakanlah pertolongan. Kami serahkan hidup kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami serahkan pekerjaan kami serahkan semua keperluan kami ke dalam tangan Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kami kehidupan, kekuatan, semangat untuk menjalani. Tuhan jadikan kami pemenang-pemenang dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami, kembali ke tempat di mana kami bekerja. Mari Tuhan sertai dan berkati kami semua. Saudara, arahkanlah hatimu, siapkanlah dan terimalah berkat berlimpah dari Allah Bapa Sang punya berkat di surga dan berkat di bumi, memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, apapun yang kau kerjakan, memberkati langkah perjalananmu kemana kau pergi, memberkati masa depanmu. Tuhan akan mengangkat engkau semakin hari dan semakin naik, dan Tuhan akan memberkati kau sehingga kau berbuah lebat, jadi berkat buat dunia. Yakin percaya kau tak sendiri. Allah Kudus akan memegang tangan, menuntun engkau, menyertai engkau, bahkan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan sampai Maranatha. Segala berkat yang kita terima dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus, kita percaya dan akan bersama-sama. Amin.